Kau dipigai, langsung kasih kapak, dia tidak mau ambil. Kasih lagi, daun di dege tidak mau lagi. Tuan Pak Suar tanya kau de, baru kau de pegang tangan Thomas tadi. Tuan, kasih seperti begini. Lalu Tuan bilang, seperti begini tidak ada. Lalu kembali ke kampung Ibogia. Pada tahun 1954, Ogia Pigai mendengar banyak keluhan dari luar daerah DB. Dan anak-anak DB tidak bisa sekolah dan beribadah. Karena sekolah ada di Yonago, Bomo dan Garogago. Banyak keluhan dari di luar DB, seperti kata-kata, daerah DB adalah daerah pemakan manusia, Kengowodogo sudah tersiar. Tidak boleh penginjil masuk penginjilan di daerah DB. Bapak Ogia Pigai duduk berpikir dan merenungkan semua kata-kata, ejekan dan rokan. Terpukul dalam hati dan duduk berpikir, bagaimana saya mau memajukan daerah DB ini. Seperti di daerah lain, dan Tuhan berikan hikmat kepada beliau. Beliau ambil gerda atau wida, potong pendek-pendek, lalu bikin satu karton besar, dan beliau panggil adik-adiknya. Yang pertama Uriah Pigai sendiri, Kau Pigai dan Barnabas Pigai. Pada saat itu mereka sepakat menuju ke Enaro dengan jerih payah berjalan kaki, bermalam di tengah jalanan, guna meminta kudu kepada Tuan Wortel Pos. Setelah mereka tiba di Enaro Tali, masuk di rumah Pigai dengan Pigai, istrinya dari Uwata Wariyomi, sebagai adiknya perempuan mereka, dan Pigai dengan Pigai terima mereka sebagai saudara-saudaranya. Di saat itu, Pigai dengan Pigai sebagai pembantu dapur oleh pendeta Tuan Waterpos. Lalu Pigai dengan Pigai tanya kepada Ogia Pigai sebagai kakaknya, kamu datang untuk keperluan apa? Katanya, kami datang untuk meminta orang atau kudu. Lalu Pigai dengan Pigai bisik dengan Tuan Waterpos. Mereka ini datang minta petugas atau penginjil. Lalu Tuan Waterpos disuruh datang di sekolah. Kemudian Tuan Waterpos tanya kepada Ogia Pigai bahwa kamu datang dari mana? Baru Ogia Pigai bilang, kami datang dari jauh di daerah DB. Kemudian Tuan Waterpos tanya kepada Ogia Pigai, di sana berapa banyak orang yang ada di daerah DB? Kemudian Ogia Pigai ambil satu kata gerda atau wida. Baru Ogia Pigai bilang ada sebanyak begini. Baru kasih kepada Tuan Waterpos. Tuan Waterpos berpikir bahwa di sana banyak orang. Lalu Tuan Waterpos katakan, besok pagi kamu harus datang ke sekolah. Lalu besok harinya langsung menuju ke sekolah. Lalu Tuan Waterpos para siswa suruh keluar baris di halaman sekolah. Lalu Tuan Waterpos sampaikan kepada Bapak Ogia dan adik-adiknya pilih sendiri. Kemudian Ogia Pigai pegang tangan Evangelis Markus Kayame. Orangnya kecil, lalu dia orang terakhir dari barisan itu. Keesokan harinya, rombongan Ogia Pigai, Kode, dan Pigai, Barnabas Pigai beserta petugas penginjil menuju ke daerah DB, tempatnya di Kampung Gloria. Sampai di Widoria di pintu pagar ada jaga seorang wanita. Dia pakai atribut baru, iya atau iya moga.
yang bernama Ibu Paula Badi, istrinya Bapak Oriawi Pigai. Yang mendahului mereka adalah Mama Karolina Mote, istri dari Duko Roy atau Evangelis Markus Kami. Yang mendahului mereka, dan ayat pertama disampaikan oleh Ibu Karolina Mote kepada Ibu Paula Badi adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dari Enaro tiba di kampung Widwakia, Ogia Pigai, Ibu Paya Pigai, Dogomo Pigai, dan Ketenawa Pigai. Mereka bersatu musyawarah mufakat. Tapi ada yang keberatan karena mengingat masa depan, lokasi membuat rumah dan berkebun anak-anak. Tetapi Ogia Pigai katakan begini, kami punya hidup seperti begini, tetapi anak cucu kita hidup akan berubah seperti Raja Bumi, Raja Toto. Jadi lokasi ini kekayaan semua akan serahkan kepada kudu atau orang. Dan kami pindah sebelah sana sama saudara kami, tinggal dengan Ibu Dapa, Eyang Awade Pigai. Dan saat itu juga mereka bersatu menyerahkan segala kekayaan lokasi dan rumah, lalu mereka pindah dan kosongkan tempat tinggal mereka. Setelah kudu masuk di rumah Emawa, beberapa kemudian dia buka sekolah buta huruf. 1 bulan lewat penginjil, Markus Kaya menjatuh sabit, menceret darah, dan dia pergi ke Narotali untuk berobat. Pihak orang tua Markus Kaya berpikir bahwa di daerah DB Dogo itu biasa bilang Kerowo Dogo, Menowo Dogo. Jadi Markus Kaya ini kena Dogo. Baru pihak orang tua bilang, sekarang kamu tidak boleh kembali ke daerah DB. Nanti kamu akan mati dengan Kerowo. Tapi Markus Kaya menentukan, biar saya mati dan hidup, saya harus kembali ke daerah DB. Lalu selanjutnya sembuh kembali. Markus Kaya kembali ke daerah DB di kampung Widwakia, melanjutkan pekerjaan sebagai penginjil dan sebagai guru. Dan beberapa pemuda-pemudi diangkat menjadi majelis pertama di gereja seperti William Pigai, Yohanes Pigome, Markus Dahapa, Titus Pigome, Kakadu Badi, Sakarias Pigome, Pigome Mopan, Magumedi Bobi, Lukas Pigome, Ekona Yawin Pigome, Wakadet Pigome, Jan Pigome, Peter Pigai, dan lain-lain. Ini dia mengangkat majelis pertama di daerah DB. Ke-9 jemaat yang ada. Selanjutnya, anak-anak yang ada di daerah DB, mereka semua masuk sekolah buta huruf. Kelas A dan B, angkatan pertama. Kelas C harus lanjut sekolah di Gampero. Dan kemudian melanjutkan sekolah Odo atau SGB di Enarotali, dan banyak yang lanjut sekolah di Tiong Amena. Setelah mereka sekolah, kembali buka sekolah dan buka gereja berkembang pesat sampai buka pos di Baru. Di sekitar wilayah DB, Tiri, Yataro, Kamu, Mapia, dan Nabire. Perkembangan gereja pertama di daerah DB. Gereja Widwakia, Gereja Nasir Demago, Eklesia di Bagata, Gesemani Piaga, Napiri Nayawa, Anugerah Dimani, Amin Matadi, Saitun Tarauto, Namaya Ropa, Efata Hitago. Jumlah gereja yang ada di daerah DB 10 gereja.
Selanjutnya, perkembangan gembala dan pendeta pertama sampai sekarang. Almarhum Filemon Pigai, almarhum Yesaya Dawapa, almarhum Yakob Pigai, almarhum Zakarias Pigome, almarhum Lukas Badi, Filemon Pigome, mantan wakil kelas tinggi barat, almarhum Martin Pigai, ketua koordinator pertama di Deya, almarhum Yesaya Pigai, almarhum Yan Pigome, almarhum Timotius Pigai, Gulem Bobi selaku wakil ketua kelas STB, almarhum Ishak Pigome, Aralawi selaku penasihat kelas STB, Soleman Waide, Paulus Pigome, Paulus Pigai, Yusuf Pigai selaku sekretaris kelas STB, Matias Dawapa, Markus Pigome selaku ketua PI kelas STB, Yafet Dawapa, Yance Wanik selaku ketua kelas STB, almarhum Julius Pigai Bobi, STT Stakapen Jayapura, Rosa Pigai, dosen STT, Walter Pos Jayapura, Daud Dawe, dosen STT, Walter Pos Jayapura, Domingus Pigai, sekretaris umum, Sinode Kimi di Tanah Papua, Beni Giai, mantan ketua Sinode 2 periode, Kimi di Tanah Papua, Frans Pigai, Nahum Pigome, almarhum Amos Badi, Petrus Dawapa, mantan kelasis, mantan ketua kelasis Nabire Barat, almarhum Yahya Pigome, Daud Pigome, dosen staf Nabire, almarhum Yohanes Kotoki, Matius Kotoki, dan lain-lain. Ini pelayanan di daerah DBI maupun luar DBI yang para hamba Tuhan yang asal dari DBI. Selanjutnya, perkembangan perkawan pertama dan sampai sekarang. Pigai Dega Pigai, Orpa Badi, Elsina Dawapa, Orpa Waile, Ameli Pigome sebagai ketua Biro Perkawan kelas STB dan lain-lain. Perkiraan semua jumlah perkawan sekitar 1.120 orang. Selanjutnya, perkembangan pemuda-pemudi pertama sampai sekarang. Pemuda pertama, Agustinus Pigai, Yunus Pigai, yang tadi selaku ketua Biro Kelas DB dan lain-lain. Semua jumlah pemuda-pemudi 250 orang lebih. Selanjutnya, perkembangan anak dan remaja pertama sampai sekarang. Petrus Bobi, Octavianus Bobi, Jonathan Wani selaku ketua Biro anak dan remaja kelas STB. Semua jumlah remaja, anak dan remaja 250 orang lebih. Yang berikut, perkembangan pendidikan. Tokoh pendidikan Yahya Pigai, guru pertama di daerah DB. Yang kedua, Beni Giai, dosen pertama asal daerah DB. Yang ketiga, semua guru-guru dan dosen asal DB. Semua jumlah 200 lebih orang. Yang berikut, jumlah pendidikan SD 8 buah, TK 5 buah, SMP 1 buah. Semua jumlah 14 sekolah. Yang berikut, menjadi mahasiswa pertama dari asal DB. Marius Pigai, William Pigome, Beni Giai yang injak di Unsur Jayapura. Sekarang 400 orang lebih laki-laki perempuan yang mahasiswa di kota masing-masing. Yang berikut, perkembangan organisasi gereja. Majelis menjadi kelasis dan koordinator sinode asal daerah DB. Almarhum Martin Pigai, mantan koordinator Deya. Filemon Pigome, mantan wakil kelasis tinggi barat. William Bobi, wakil kelasis DB. Petrus Dawapa, mantan ketua kelasis Nabire Barat.
Yang sewanya Ketua Kelas TB Dr. Benny Biai, mantan Ketua Sinode Kimi 2 periode. Yang berikut Domingus Pigai, Sekretaris Umum Sinode Kimi di Tanah Papua. Jumlah yang menjadi kelas asisten koordinator 7 orang. Itu asal dari DB. Yang berikut perkembangan organisasi pemerintah menjadi kepala kampung dan kepala suku dan sampai sekarang. Yang pertama, almarhum Ogiawi Pigai, kepala suku besar daerah DB. Almarhum Dawabaga Paga, almarhum Sakarias Tudome kepala desa di Bagata, almarhum Gabi Badi kepala kampung Wagamani, almarhum Bedoya Ode kepala kampung, Timotius Bobi, Eko Nayawi Pidome, Daniel Pidome kepala kampung Demaro, Seth Badi kepala kampung Matadi, Yafet Pidome kepala kampung di Bagata, Pilatus Tawapa kepala kampung di Widwakaya, Ruben Waide kepala kampung Wagamani, Peter Pidome kepala kampung Nepanai dan lain-lain. Jumlah 100 lebih orang ini menjadi kepala kampung, kepala suku dan lain-lain. Yang berikut pernah menjabat pemerintahan pertama dan sampai sekarang. Yang pertama, Polres Pigai, polisi pertama asal daerah DB. Yang kedua, Matius Pigai, Ketua DPR pertama 2 periode di Kabupaten Pania. Petrus Wane, Wakapolda Papua Barat dan sekarang Jenderal Polri di Jakarta Pusat. Paulus Wane, Ketua DPR 3 periode di Kabupaten Pania. Basinus Padi, mantan Sekda Kabupaten Deya. Silas Pigai, mantan Ketua DPR, almarhum Silas Pigai, mantan Ketua DPR Kabupaten Deya. Aten Pidome, mantan Dewan Kehormatan DPR Kabupaten Deya. Filemon Mote, mantan Wakil Ketua 2 DPR Kabupaten Deya. Agustinus Pigome, mantan Wakil Bupati Deya. Hengki Pigai, Wakil Bupati Deya. Yeki Yawe, anggota DPR Kabupaten Deya. Felix Pigome, anggota DPR Kabupaten Deya. Jumlah bersama ASN asal DB sekitar 200 lebih orang, baik ASN maupun DPR dan Bupati. Yang berikut perkembangan pemerintah desa meliputi 9 desa: Desa Widwakaya, Desa Diki Bagata, Desa Wagamani, Desa Demago, Desa Matadi, Desa Epanai, Desa Yedidoba, Desa Piagademi, dan Desa Dikoto. Begitu melihat pertumbuhan gereja dan pendidikan serta perkembangan penduduk semakin maju, pada saat tahun 2000 dibentuk suatu badan dan bergerak di setiap kegiatan masyarakat, yaitu PPJ, Badan Pengurus Jemaat, dalam rangka mempersatukan ideologi pertumbuhan pembangunan dan mengangkat harkat dan martabat orang DB. Ketua PPJ Bapak Miki Pigai dan Hugo Pidome sebagai sekretaris dan bertindak sebagai pengurus jemaat untuk membuat kesatuan dan persatuan di wilayah DB. Saat itu ada 7 jemaat dan berjalan selama beberapa tahun. Dilihat dari perkembangan kinerja BPJ daerah DB seperti itu, maka pada tahun 2010 muncullah ide baru oleh generasi baru, yaitu Bapak Ten Pigome SIP dan Bapak Andreas Badi Esbon, mengonsep suatu surat permohonan pemekaran kelas persiapan di daerah DB, dan surat tersebut direvisi dan di-cover oleh Bapak Octavianus Pigai Yesus. Keesokan harinya proposal tersebut bawa oleh Bapak Aten Pigai ke tempat konferensi koordinator di Onaro dan diberikan kepada Bapak Pendeta Ishak Pigome untuk dibacakan. Pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada panitia konferensi dan disampaikan bahwa keputusan nanti
di konferensi tingkat sinode di Pos 7 Jayapura. Tidak berhenti sampai di situ, namun para hamba Tuhan menyusuri surat permohonan tersebut di Raga Sinode pada tahun 2012. Di Pos 7, para hamba Tuhan tersebut, Bapak Pendeta William BSTH, Bapak Pendeta yang Pigome, Bapak yang Badi SIP, Bapak Octavianus Pigayesus, Bapak Pendeta Ishak Pigome, Bapak Pendeta Yesaya Pigai, Bapak Tem Pigome, Ibu Yosefina Pigome, SPRG. Tenaga penyediaan akomodasi dan makan minum selama urusan, dan puji Tuhan akhirnya kelas STB itu jadi. Setelah kelas STB jadi, pelayanan sudah beberapa tahun sudah berjalan, dan saat ini akan berjalan sampai hari Maranatha. Demikian sejarah singkat Injil masuk TB dan perkembangan gereja dan masyarakat TB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Waktu selanjutnya kami persembahkan kepada protokol.